gamelan itu adalah musik berkelompok ya, tidak bisa Yes. dimainkan sendiri. Nah, tujuannya termasuk waktu ada pertunjukan tidak untuk menunjukkan kemampuan satu orang saja, tetapi Tidak biasanya untuk menjadi individual menunjukkan aja ya, solo aja ya gitu ya. tidak seindividual musik barat, tapi yang penting kemampuan kelompok bersama-sama ya. Semua posisi dalam gamelan sama pentingnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Carla Brazel. Nah, beliau ini adalah seorang guru musik yang mengajar di sekolah menengah atas di Jerman. Di kesempatan kali ini, beliau membagikan cerita dan pengalamannya mengenai kecintaannya terhadap musik tradisional Indonesia, terutama gamelan Bali. Dan juga ternyata banyak sekali loh nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajarin dan petik dari pembelajaran musik tradisional. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Satu. Guten Tag. Guten Tag. Wow. Thank you so much Carla for being here. Thank you. Terima kasih banget udah mau jadi narsum di IMU. Nih, how are you today? I'm fine, thanks. Baik-baik saja ya seperti dibilang Baik-baik di saja. sini. Wow, orang Jerman tapi bahasa Indonesia lancar. Ya harus tahu kalau mau belajar budaya Bali ya. Dengan Okay. bahasa Jerman atau Inggris saja tidak bisa kan menjalankan ilmu ya, karena tidak ada kesempatan untuk belajar sama semua guru yang ada. Jadi harus belajar bahasa juga kalau mau belajar budayanya. Yes, betul. Karena nih aku mau nanya nih, sejak usia berapa ya kamu tuh sudah belajar musik gitu? Dan instrumen apa yang sudah kamu pelajari sejak kecil? Saya mulai belajar musik waktu kecil sekali ya, mungkin berumur 4 tahun ya. Setelah program pengenalan musik secara umum yang ada di sini di Jerman, ini untuk anak usia dini, saya punya keinginan untuk belajar seruling barat, flute Oh, ya, flute. Oh, seperti alright. itu. Namun waktu itu saya masih terlalu kecil ya, tangannya tidak Sampai. cukup panjang ya maksudnya jadinya. Jadi sekolah musik menganjurkan saya untuk belajar piano dulu, dan setelah 3 tahun belajar piano, akhirnya saya boleh mengganti karena secepat mungkin ingin belajar seruling itu. Lalu saat dewasa saya terdaftar sebagai mahasiswa muda di program studi musik Universitas Seni Berlin, UDK namanya di sini. Masih dengan instrumen utama seruling, tapi di sana saya mendapatkan kesempatan untuk belajar secara cukup intensif teori musik barat, analisis harmonik, ya counterpoint, Oh, wow. piano juga sebagai instrumen kedua. Jadi banyak ada subjek macam-macam yang harus dipelajari di sana. Dan karena saya sangat menikmati bermain dalam symphony orchestra, akhirnya saat saya lulus sekolah SMA, saya ingin belajar seruling, seperti seruling sebagai instrumen utama untuk menjadi pemain seruling profesional. Di orkestra ya. Itu yang awalnya rencana saya memang seperti itu. Oke, berarti ini Carla nih juga studi S1 dan S2-nya di bidang musik. Ya, nah walaupun di sekolah umum itu di Jerman tidak bisa dilakukan ya, sekolahnya akan terus menetapkan kurikulum yang umum ya. Ada beberapa sekolah yang berfokus kepada musik, tapi mereka cukup mahal. Jadi sekolah saya umum saja, tapi untuk belajar satu instrumen musik barat dan untuk belajar musik klasik dengan lebih intensif dan lebih challenging ya. Kalau ada keinginan seperti itu harus ke sekolah seperti sekolah pribadi musik ya, yang harus dibayar. Jadi keluarga di Jerman harus juga ada dukungan yang banyak ya kepada anak-anak yang ingin belajar di sana, karena akan mahal, organisasinya akan menjadi cukup rumit ya, karena ada kelas musik di sekolah musik. Waktu yang sama mungkin ada kelas di sekolah umum.
ya gimana caranya harus memilih ya, harus dengan cukup diplomatis ya mencari cara untuk bisa belajar di keduanya. I see. Oke. Ini kan seperti yang kita tahu nih, kalau di Jerman itu kan tempatnya lahirnya musik klasik barat, di mana Beethoven lahir, Bach dan Haydn and so on. Jadi di Jerman itu apakah pembelajaran musik ini menjadi hal yang common untuk anak-anak atau diharuskan nggak sih? Seharusnya seperti itu. Mungkin sepanjang sejarah Jerman situasinya bisa ada period ya, waktu masih situasinya seperti itu. Tapi sekarang ini tidak begitu biasa untuk belajar musik klasik. Ya, musik klasik sebenarnya di sini sudah menjadi salah satu aspek kebudayaan yang kurang terkenal. Mungkin juga yang kurang. Nah, kebanyakan orang belum pernah ada kesempatan untuk belajar misalnya instrumen piano. Karena di sekolah musik, di sekolah umum, ini tidak bisa dilakukan ya. Yang bisa didapatkan di sana cuma pelajaran musik umum yang sangat umum ya. Maksudnya Basic theory gitu? ya, very very secara sangat general ya. Mungkin bisa piano itu misalnya bisa dilihat, flute itu bisa dilihat di sebuah video, tapi tidak akan ada kesempatan untuk mencoba sendiri, untuk menjadi ketertarikan untuk memang belajar instrumen itu. Jadi untuk belajar instrumen apapun harus sudah ada lingkungan yang cocok ya, harus ada beberapa mungkin orang dalam keluarganya yang tertarik untuk anak-anak mengenal budaya klasik itu. Kalau tidak ada di lingkungan anak, dan kalau tidak ada dukungan dari guru-guru di sekolah, mungkin anak tidak pernah akan ada kesempatan untuk main instrumen musik apapun. Ya, cuma yang kecil-kecil, yang ya percussion instruments, maybe like recorder, ya, karena ini. Nah, sering dipakai dalam konteks class lessons ya, dalam sekolah ya. Sebuah anak ada recorder semuanya, make a lot of noise ya, dan gurunya mencari untuk mengajarkan sebuah lagu ya. Tapi itu situasi itu memang susah untuk anak-anak menjadi keinginan untuk belajar satu instrumen yang spesifik ya. Karena untuk ada keinginan sebelumnya sebetulnya harus ada pengalaman mencoba instrumen itu. Tapi di mana bisa didapatkan ya? Di sekolah musik saja, biasanya bukannya di sekolah umum. Jadi, tapi siapa yang akan mengajak anak ke sekolah musik? Nah, harus ada like a family member, harus ada orang dewasa di lingkungan anak yang ada keinginan mereka mengenal budaya klasik itu dan musik klasik. Jadi kalau tidak ada, mungkin tidak akan ada hubungan sepanjang kehidupannya, tidak akan ada kesempatan untuk belajar musik klasik. Nah, itu masalahnya. Itu sudah menjadi masalah besar ya dalam pendidikan musik di sini, karena kebanyakan orang mungkin tidak bisa menjadi tertarik untuk belajar musik klasik. I see. Berarti kurang lebih kondisi di sana dan di Indonesia seperti ini ya, kurang lebih sama. Memang di sekolah dasar di sini pun juga diajarkan teori musik, tapi kalau untuk mau mengambil pelajaran yang lebih intensif, mereka harus kursus privat di luar sekolah. Ya. Ya. I see. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan aku adalah apa ini yang buat Carla tertarik banget sama kebudayaan dan musik tradisional di Indonesia? Sampai kalau nggak salah, Carla nih pernah tinggal di Bali ya, 1 tahun lebih ya? Iya. Kenapa tuh Carla? Ada banyak aspek. Dan saya harus honest ya, kontak pertama saya dengan musik Indonesia terjadi secara kebetulan saja. Ya, ada kesempatan untuk kursus musik sekolah, untuk berpartisipasi dalam sebuah workshop di Kedutaan Indonesia di Berlin ya. Bukan ya saya yang ada keinginan untuk pergi ke sana, tapi setelah pengalaman itu dalam
keingatan saya sudah ada. Saya lupa sama sekali isi workshop itu, ya. Apakah itu gamelan Bali atau gamelan Jawa? Saya kurang ingat, ya sebenarnya. Tapi ada kesan yang cukup menyenangkan dalam pengalaman bermain musik itu, ya. Saya waktu itu walaupun masih dewasa, saya sudah suka suara musik, saya sudah suka gerakan, ya. Saya selalu suka juga musik percussion, ya. Saya sering cenderung ya mencoba alat musik percussion, ya, daripada yang lain karena memang menyenangkan, ya, karena dinamisnya cukup tinggi, saya Yes. suka. Jadi gamelan Bali itu mungkin sedikit mirip beberapa sifat karakter saya cocok, ya. Mungkin misalnya gamelan Jawa tidak akan begitu cocok mungkin karena lebih pelan, dia lebih halus, tapi saya memang seorang yang suka dinamis, ya. Saya suka Energik gitu keras, ya. saya suka energik, suka cepat itu, ya. Jadi itu membuat saya merasa bahagia. Jadi gamelan Bali memang cocok, ya. Walaupun kontak saya dengan budaya Bali memang kebetulan awalnya, ya. Nah, tapi dari waktu itu saya sudah ada kesan positif, ya, tentang musik Bali itu. Jadi waktu saya menjadi mahasiswa di Sydney di Australia, waktu saya membaca dalam kurikulum, ada kursus gamelan. Gamelan, ya, saya masih ingat itu musik yang dinamis itu saya ingin mencoba. Jadi dari waktu itu mungkin sekitar 8 tahun lalu, ya, sampai 9 tahun lalu, saya sudah mulai belajar gamelan Bali. Dan waktu saya pulang ke Jerman, cari-cari, ya, di mana ada grup gamelan. Apakah ada di Jerman? Ada beberapa grup dan ada orang Jerman yang mempunyai alat musik gamelan. Tapi grupnya kecil sekali saja. Jadi proses pembelajaran agak beda, ya, daripada bisa didapatkan di Bali. Beda sekali. Nah, apa saja yang membuat saya tertarik untuk musik itu? Nah, sebaiknya saya fokus pada musik gamelan Bali karena saya mencari yang beda mungkin, ya. Saya sudah selama-lama sekali belajar musik klasik barat dengan instrumen utama piano sama seruling. Saya sudah main dalam symphony orchestra. Nah, saya sudah cukup dekat dan cukup mengenal budaya klasik barat itu gimana dia, ya. Jadi alasan pertama itu bahasa musik, ya, bahasa like the language of the expression, ya, Balinese music itu memang berbeda dari apa yang saya tahu sebelumnya. Alat musik, penyetelan, timbre, ya, dinamika, struktur, estetika, semuanya berbeda. Jadi sangat menarik untuk dipelajari. Dan proses belajar itu memberikan saya sebuah perspektif yang baru terhadap musik dan kebudayaan saya sendiri, ya. Saya bisa lebih mengerti apa yang karakteristik untuk budaya saya karena saya sudah sempat belajar budaya yang lain, ya. Kedua, situasi sosial dan suasana waktu latihan dan bermain gamelan itu memang beda daripada di sini. Gamelan itu adalah musik berkelompok, ya, tidak bisa dimainkan sendiri. Nah, tujuannya termasuk waktu ada pertunjukan tidak untuk menunjukkan kemampuan satu orang saja, tetapi Tidak biasanya menjadi untuk individual menunjukkan, aja, ya, solo aja gitu ya. tidak seindividual musik barat, tapi yang penting kemampuan kelompok bersama-sama, ya. Semua posisi dalam gamelan sama pentingnya, walaupun mungkin akan ada alat yang akan membutuhkan lebih banyak keahlian teknik, tapi itu tidak berarti bahwa alat musik itu akan menjadi lebih penting dalam lagu, ya. Contohnya tanpa kempluk, ya, misalnya tidak bisa latihan dilanjutkan, ya. Tanpa gong tentunya tidak bisa ada lagu. Jadi itu yang membuat saya sangat menarik karena di sini mungkin hierarki instrumennya dalam orkestra
sangat berat ya, Ah, sampai semangatnya hilang ya karena orangnya pikir oh saya tidak sepenting ya. ah, Nah, semangat kolektif seperti itu yang ada di Bali kadang-kadang mungkin kurang dalam masyarakat di sini. Nah, alasan ketiga mungkin yang juga penting cara belajar lagu, ya cara pendidikan musik. Nah, dalam perjalanan sejarah musik Eropa Barat kami lebih menekankan semua kegiatan musik pada notasi tulis. yes. Bahkan ada musisi awam yang meyakini bahwa tanpa notasi musik, musik klasik itu tidak bisa dimainkan, ya tidak ada musik tanpa notasi. Nah, pikiran memang gila ya buat saya karena sistem notasi apapun adalah pembantu saja dalam proses menyusun, melatih, menganalisasi, mengajarkan musik. Ya, seperti penulisan kata-kata bahasa ya. Sementara nah, notasi itu bisa menangkap bentuk musik, sementara tidak berisi esensinya. Jadi, nah poin saya adalah karena kebanyakan musik tradisional Indonesia diajari lewat meniru guru ya, bukannya dari Hmm, berdasarkan notasi ya, hmm. dan diingat dengan sering mendengarkan, sering bermain ya, lagu-lagu sepertinya menjadi bagian dalam diri pemain ya yang tidak akan pernah hilang karena sudah menjadi bagian dalam ya. Eh, beda daripada proses belajar di sini. Nah, dan mungkin untuk banyak orang Barat itu pengalaman seperti itu memang mempersona ya. Situasi belajar mengajar seperti itu beda sekali daripada yang Apa biasa yang di sudah sini. pernah dilakuin ya? Dan sangat berpotensi juga dalam bidang pendidikan musik di Barat ya. Terutama karena sekarang tidak ada sebanyak orang yang sudah dapat kesempatan untuk belajar misalnya notasi. Tapi tanpa notasi, nah susah untuk bisa main musik klasik itu. Jadi kalau mereka belum mengenal notasi, ya apa yang bisa dilakukan? Ya kalau gamelan bisa dilakukan dan kami di sini sudah sering mengajar beberapa workshop gamelan di sekolah-sekolah. Ya juga untuk mahasiswa musik pengalaman itu memang penting dan memang bermanfaat karena mereka mendapatkan perspektif kepada proses belajar mengajar dan kepada musik ya. Hmm. Musik secara umum yang beda dari apa yang mereka sudah tahu. Nah, Hmm, isi. Jadi ini kesan pertama Carla pas tahu loh, pas belajar gamelan ini tanpa harus bisa baca notasi, itu amazed atau gimana nih? Sempat bingung nggak? Kan maksudnya kita yang sudah terlatih secara klasikal dari kecil gitu harus baca do re mi, ketika disuruh main tanpa tahu yang mana yang do, yang mana yang re, agak bingung nggak? nah sebenarnya dalam proses belajar musik barat uh, imitate itu dan ketidakadanya notasi juga juga ada guru yang melakukan pelajaran seperti itu. Juga penting aspek itu ya. Tapi kami di sini mungkin belum cukup banyak ada pengalaman mengajar musik klasik secara cara Bali ya. I'm just gonna say this ya, cara Bali bukan ya cuma Bali yang melakukannya, tapi cara imitate itu Hmm. memang menjadi satu tantangan ya yang harus dihadapi di sini dalam proses meningkatkan proses belajar musik klasik ya. Hmm. Karena mungkin zaman dulu proses belajar musik klasik itu memang seperti tadi kamu bilang ya, mungkin berdasarkan semuanya kegiatan berdasarkan notasi. Tapi sekarang ini guru musik sebenarnya mereka sudah menjadi sadar bahwa harus ada beberapa cara yang lain untuk mencari cara apa yang cocok untuk grup itu, cara apa yang cocok untuk anak itu. Yes. Ya misalnya kalau ada
satu grup dewasa ya, seperti kami sekarang ada grup gamelan yang baru dibangunkan di Swiss, di Basel, dan kebanyakan dewasa yang ada belum pernah belajar musik apapun. Jadi mereka tidak bisa membaca notasi, mereka tidak ada kemampuan teknik apa saja, mereka tidak mengerti struktur musik, bahkan struktur musik klasik ya, dan gamelan belum pernah mendengarkan mereka. Jadi untuk grup seperti itu sangat sangat bagus kalau gurunya sudah ada kemampuan untuk mengajar secara Bali, untuk mengajar secara aktif, secara Imitasi ya jadinya. ya, karena akan cepat sekali grup itu bisa mendapatkan pengalaman musik ya. Itu yang memang penting, pengalaman bermain musik, bukannya membaca, bukannya analisasi, itu pembantu saja ya. Penting mungkin cuma untuk orang-orang yang sudah ada pengalaman cukup lama dalam proses bermain musik ya. Tapi untuk yang baru mulai tidak penting ya. Yang penting ada perasaan, ada kesempatan untuk mencoba ya, ada kegiatan aktif ya. Jadi kalau gurunya sudah mengerti ada beberapa cara mengajar yang beda-beda, dia bisa memilih apa yang cocok untuk grup yang ada. Nah, teknik ini dan pembelajaran yang sudah Carla dapat di Bali ini, kan Carla ini sekarang berprofesi sebagai guru musik untuk anak-anak high school ya? Iya, Apa high aja school nih? Apa maupun aja yang bisa juga Carla anak ajarin? maaf. Pembelajaran yang tadi Carla dapat dari musik gamelan Bali, apa saja yang bisa Carla share lagi dengan anak-anak murid Carla di high school ini? Nah, salah satu hal yang bisa di-share adalah musik sendiri ya, musik gamelan sendiri. Kami pun di sini sudah ada semua lah musik gamelan. Wow. Jadi kami sudah menjalankan beberapa workshop, beberapa pembelajaran musik gamelan ya. Tapi tentu saja itu membutuhkan banyak waktu dan membutuhkan funding juga yang jelas ya, karena transportasi instrumen itu. Jadi saya juga mencoba untuk mengadaptasi beberapa konsep dari struktur musik gamelan maupun dari cara belajar Bali ya, untuk meningkatkan isi kelas musik saya ya. Walaupun mungkin ada satu kelas yang berfokus pada misalnya musik Renaissance ya. Okay. Saya akan berpikir begitu, ada dari apa yang sudah dari pengalaman yang sudah ada belajar musik beda-beda, metode apa yang cocok untuk musik yang saya ingin mereka experience ya. Dan kadang-kadang saya memilih mungkin salah satu metode yang lebih cenderung cara Bali, karena musik itu memang tidak bisa diajarkan lewat nulis misalnya ya. Saya ingin anak-anak ada kesempatan untuk merasa, wah, gimana dinamis musik itu. Ya, misalnya ada, maybe it's better with a concrete example. For example, ada musik, it's called Gregorian chant. Yeah, this is from the Middle Ages. Ya, mungkin kamu sudah pernah dengar. Nah, musik itu walaupun ada cara menulis itu berbeda dari cara menulis yang sekarang ya, yang kontemporer. Jadi walaupun kelasnya mungkin sudah mengenal notasi barat, mereka tidak akan bisa membaca. Juga musik itu jarang didengarkan dan sangat beda daripada musik yang lebih kontemporer. Jadi saya ingin kalau temanya memang itu, saya ingin anak-anak ada kesempatan untuk merasa apa yang karakteristik dan apa yang mempersona dalam jenis musik itu. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk dengan beberapa gerakan, misalnya kalau melodi ya,
dia mau ke atas, dia mau turun, ya, da 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 da, seperti itu ya. Saya akan mencoba use like gerakan untuk seperti to create the melody, ya. Mereka akan menjadi sangat tertarik karena itu seperti sebuah eksperimen, ya. Mereka tidak akan tahu apa yang saya akan melakukan, jadi ketertarikan lebih tinggi. Dan juga mereka bisa menyanyi tanpa sadar bahwa sudah menyanyi musik yang baru, ya, karena mereka berfokus kepada mengikuti gerakannya, jadi pikirannya di hal yang beda. Setelah sudah ada kesempatan seperti itu, mereka akan menyadari bahwa memang beda musik itu, ya ada yang di satu note selama-lama sekali. Nah, ya kenapa begitu? Ya mereka akan ada pertanyaan, dan itu susah. It's difficult to arrive at this point if you only listen to music, ya, karena anak-anak tidak akan tertarik dan fokusnya akan hilang karena mereka tidak menjadi bagian dalam proses, ya. Nah, kalau dengan cara Bali yang saya pernah lakukan, saya masih ingat ada prinsip kotekan misalnya, ya, yang sangat menarik untuk orang Barat, karena di sini walaupun ada prinsip yang bisa dibandingkan, tapi kotekan itu tidak ada. Jadi kalau ada misalnya ada dua xylophones, ya, yang alat kayu itu yang bisa dimainkan dengan panggul, ada dua anak. Kalau ada satu anak yang mungkin mereka sudah tahu melodinya gimana, tapi langsung saya bilang, nah sekarang kamu menjadi partner anak yang lain karena kalian akan membagikan melodinya, ya, akan mencari gimana bisa main cuma satu bagian melodi dengan anak yang lain, tapi tujuannya untuk menjadi satu, tujuannya untuk tidak bisa didengarkan bahwa ada dua pemain. Dan apa saja yang manfaat dalam cara seperti itu, nah manfaat memang itu bisa dimainkan dengan jauh lebih cepat, ya. Bukannya untuk melodi pelan tidak akan dibutuhkan, tapi untuk melodi yang mau kan kalau sendiri akan jadi susah sekali. Tapi kalau sama anak yang lain, ya mereka sudah mengerti, oh ya ini akan menjadi jauh lebih gampang. Tapi untuk konsentrasinya, ada tantangan yang harus dihadapi karena mereka akan harus sangat berfokus supaya mereka dalam timing yang sama-sama sekali selalu, ya. Jadi sangat menarik karena pengalaman itu dari musik Barat tidak bisa didapatkan. I see. Tapi menurut Carla nih, gamelan Bali ini kurang lebih pembelajarannya mirip nggak dengan metodenya Orff? Ya mirip. Tapi metode Orff yang pertama budaya Bali, Orff dia mencari ide yang lain untuk mengajar musik, dan dia mengambil beberapa ide dari budaya Bali, ya. Orff itu it was much later, right? Jadi musik Bali itu sepertinya menjadi inspirasi kan untuk orang Orff itu. Kalau saya metode Orff itu, ya ada banyak yang mirip metode belajar mengajar Bali, tetapi konteksnya beda, ya. Kalau metode Orff itu dipakai di sini untuk menjalankan kemampuan perkusif, ya, percussion yang cukup tinggi di antara anak-anak tanpa banyak bicara, ya. Dan tanpa mungkin ada they don't know anything when they come, like it's without prerequisites, yeah. It's a method to accommodate a group that has never played music and maybe also has never been together as a group. So there's lots of psychological aspects also that are part of the method.
I'm not sure I could say it's similar to the way people study on Bali. I don't think it is, but it's taken some ideas and some inspirations from The Bali that music. culture in order to improve its own method. Yeah, so there's parallels definitely. Oke. Nih menurut Carla nih, apa nih yang menjadi esensi dalam mempelajari musik? Mempelajari musik apa? Musik tradisional Indonesia atau musik barat? Music in general, benefitnya apa? Main musik tuh tujuannya apa sih sebenarnya gitu? Yang menjadi esensinya. Nah, tujuan yang pertama dalam pendapat saya adalah menjadi senang, bahagia. Tuh. Kan orangnya menurut saya menciptakan musik untuk keadaan cara untuk berekspresi semua perasaan yang ada, untuk seperti proses kehidupan ini lewat kegiatan kreatif. Jadi, this is like kind of philosophical, isn't it? Tapi musik adalah seperti sarana untuk mengungkapkan perasaan dalam proses hidup. Ya, berarti kegiatan musik dan seni sepertinya membantu orang untuk menikmati dengan lebih intensif pengalaman yang positif dan untuk mengubah tantangan atau hal yang susah menjadi tambahan kekuasaan dan kebijaksanaan. Ya. Kalau untuk saya esensi dalam proses belajar musik tradisional, mungkin terutama tradisional musik budaya yang lain ya, yang baru. Nah, kamu juga akan lebih mengerti seluruh budaya yang ada di tempat itu lewat belajar musik tempat itu, ya, lewat belajar struktur estetika dan peran musik dalam kehidupan masyarakat setempat. Kamu mulai mengerti cara hidup orang di sana dan perspektif mereka terhadap kehidupan ini. Nah, untuk saya, misalnya pengalaman di Bali itu memang memperkaya kehidupan sehari-hari saya sendiri. Dan dalam beberapa hal juga meningkatkan karakter saya, ya, bahkan saya. Walaupun sekarang ini mungkin waktu sudah pulang ke Jerman, saya mulai lupa, ya, menjadi juga kesulitan untuk menjaga manfaat itu. Tapi saya sudah merasa ada dampak proses belajar musik balik yang cukup positif dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan dalam tingkah laku saya sudah menjadi lebih sabar, lebih sopan, lebih accepting, dan juga lebih santai kalau ada masalah, kalau ada kesalahan, kalau ada tantangan, ya, dalam proses belajar musik. Karena saya sudah belajar secara Bali, saya lebih ada kemampuan psikologi, ya, untuk menghadapi tantangan yang ada. Nice. Go Music Indonesia. Ya, memang khusus. Bukannya cuma musik Indonesia sebenarnya, tapi musik Indonesia saya salah satu yang sudah saya ada kesempatan untuk belajar. Dan juga musik Indonesia itu, kan Indonesia punya keanekaragaman budaya, musik, seni yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan negara lain, luar biasa itu. Mungkin ada beberapa negara yang sudah punya peragaman yang mungkin mirip Indonesia. Tapi di Indonesia, just to think, ada pulau sekecil Bali, ya, kecil sekali kalau dibandingkan dengan tempat lain, kan, sampai tidak bisa dilihat di peta barat. Di mana Bali itu, ya? Ya, kami bertanya kepada anak-anak dalam grup gamelan di Basel, mereka mencari Bali aja. Di mana Bali itu? Wah, kecil dia, ya, tidak bisa dilihat. Nah, itu, tapi to think
that in a place like Bali that is so small, there is such a rich variety of music, of dance. Yeah, every place has its own forms that are unique to that place, has its own instruments, has its own aspects of the role of music in life and in religion and in the culture that is going to be different and is going to be characteristic for that place. That's just amazing. Yeah. Jadi, Such a small island but gives you a huge impact. Ya, dan ini memang benar kan untuk seluruh Indonesia ya. Di setiap pulau ada keanekaragaman budaya yang bikin saya malu karena saya pikir walaupun mungkin saya ingin belajar budaya Bali dan budaya Jawa dan budaya Indonesia sepanjang kehidupan saya. Walaupun saya lakukan itu, saya tidak akan pernah mengerti dan mengenal semua aspek kebudayaan yang ada. Karena memang rumit dan luas sekali. Untuk satu orang tidak bisa mendapatkan pengertian yang termasuk semuanya. Ya, terutama orang Barat. Tidak bisa. Itu yang memang memalukan ya, dan it makes you like it's humbling in a way, to think that a place can have so much variety and so much richness of culture, of music, of dance, that it's not possible for one person to get to the bottom of it all, in a lifetime. It's crazy, isn't it? Wow. Carla, ini kamu ada wejangan nggak untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka juga ingin mempelajari alat musik tradisional, apa sih yang kira-kira harus disiapin? Maksudnya untuk orang Indonesia yang ada? Ya. Nah, mungkin masukan saya untuk teman yang ingin belajar musik apa saja adalah ini. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi mulai saja. Ya, sering orang yang ragu belajar musik atau seni lainnya karena mereka khawatir bahwa mereka tidak berbakat. Ya, menurut saya bakat itu bukan hal yang terpenting. Yang penting sudah ada perasaan, sudah ada keinginan untuk belajar. Itu yang penting. Saya kira manusia menciptakan seni bukan untuk adanya musisi profesional atau musisi lancar, ya. Tetapi karena ada keinginan untuk mengekspresikan dirinya sendiri secara kreatif. Dan dari segi itu semua orang berhak untuk berkesenian, terlepas dari kemampuan masing-masing, ya. Kalau kamu mau bermain, mulai saja. Kalau ada guru sekelilingmu yang mengecilkan hatimu, mungkin cari guru lain yang mendukung proses belajarmu. Ya, kalau ada teman sekelilingmu yang mengolok-olok usaha belajarmu, ya, yang bilang kamu memang tidak bisa, cari percakapan dengan teman yang bisa mengerti keinginanmu. Ya, kalau kamu mengalami tantangan teknik atau masalah pengertian mungkin dalam proses belajar jenis musik tertentu, minta bantuan dari pemain berpengalaman lama dan juga cari solusi sendiri dengan sabar dan dengan optimis, ya. Pada pendapat saya, jika seseorang berhenti belajar, kehidupan itu juga berhenti berkembang, ya. Proses belajar itu harus menjadi proses yang ada dalam semua kehidupan, ya. It's not important like how old you are, where you're from, whatever. Yes. It's important that you keep developing yourself. On learning. Yeah. Yeah, and to study a traditional culture or music is one of the ways, and it benefits you and sort of broadens your horizon to an extent you cannot imagine when you start studying. So you need to keep studying. Yes, that's true. Wow. Dan juga mungkin, untuk kami di sini di Jerman susah sekali mencari kesempatan untuk belajar budaya Indonesia, ya, karena tidak ada orang Indonesia yang mengajar, tidak ada orang musisi misalnya di Jerman yang berasal dari Bali, dan juga tidak ada cukup banyak orang yang tertarik untuk
bermain musik gamelan misalnya, ya. Untuk gamelan kami akan memerlukan banyak orang. Kalau cuma ada 6 seperti di Freiburg, di kota saya, tidak bisa melakukan, ya. Kalau mau ada pertunjukan harus ada grup-grup dari kota lain yang bergabung. Jadi tantangan juga financial, ya, dan juga susah untuk mencari waktu yang pasti untuk semuanya bisa datang. Jadi susah banget mencari kesempatan untuk terus belajar di sini karena lingkungan untuk gamelan itu tidak ada, ya. Tapi gampang sekali untuk kalian yang sudah tinggal di Indonesia kan untuk belajar budaya Indonesia. Jadi ayo nikmatilah, ya. Pada pendapat saya kami sebagai generasi muda juga bertujuan untuk melestarikan kekayaan budaya dan seni kami sendiri yang ada, ya. Sementara generasi lebih tua mungkin bertanggung jawab untuk meneruskan kemampuan dan pengetahuan seni mereka, ya, agar ilmunya tidak akan hilang dalam perjalanan waktu, ya. Jadi harus ada keinginan, tapi mungkin juga to a certain extent ada tanggung jawab, ya, yang harus kalian menyadari karena kebudayaan Indonesia itu memang luar biasa dan akan sangat sedih kalau ada yang hilang cuma karena tidak ada orang yang terus belajar dan mengajar ilmunya, ya. Oke. Wow, itu wejangan yang luar biasa ya untuk teman-teman di sini ya. Carla, kita udah di penghujung acara. Satu pertanyaan yang terakhir untuk Carla, apa nih yang menjadi impian Carla ke depannya di bidang musik? Nah, sebenarnya saya ingin bermain saja. Sebanyak jenis musik berbeda yang bisa, ya. Jadi saya sangat berharap bahwa saya akan ada kesempatan untuk belajar beberapa budaya lain, beberapa musik tempat lain. Ada keinginan misalnya untuk belajar musik Arab, tapi seperti frame drum dan ada jenis nyanyian yang sangat menarik untuk saya. Jadi saya berdoa akan ada kesempatan untuk jalan ke sana untuk belajar budaya di tempat tempat asli. Kalau dalam bidang musik klasik dan juga bidang profesional saya, yaitu mengajar musik, saya harap saya akan bisa menjalankan pendidikan musik dan keinginan untuk bermain musik klasik untuk sebanyak anak mungkin, ya. Saya harap saya akan bisa membantu banyak orang di sini untuk melestarikan musik klasik itu dan untuk menjadi bukannya musisi profesional, tapi untuk menjadi musisi, ya, untuk apply atau untuk use music sebagai salah satu cara mencari, like one of the ways to find truth, ya. Nice. Kalau dalam bidang musik Bali itu juga ada impian, ya. saya ingin kembali lagi ke Bali. Oh ya, saya akan kembali ke Bali itu yang sudah pasti, ya, waktu coronanya selesai, ya. Kapan, ya? Yes. Tapi asungkara, ya, seperti dibilang di Bali, saya bisa kembali ke Bali dan ke Indonesia juga sesering mungkin. Tapi yang saya memang ingin mungkin bukannya cuma belajar budaya Bali, tapi juga saya sangat ingin saya akan ada kesempatan untuk belajar budaya Indonesia lain,
ya, Nice. yang ada akan menjadi lebih susah karena misalnya tidak ada beasiswa untuk bahkan tidak ada program studi untuk orang asing untuk belajar misalnya musik Minang, untuk jalan-jalan ke Kalimantan untuk mengenal budaya di Bali, tidak ada kesempatan, ya. Dan saya sendiri tidak akan bisa mampu kalau tidak ada program yang membantu saya dalam prosesnya. Jadi saya berdoa bahwa akan ada kesempatan untuk belajar beberapa aspek musik dan juga tarian Indonesia di tempat lain. Ya, misalnya saya ada teman di Sumatera yang sudah she invited me ya untuk datang ke Sumatera untuk belajar tari Minang sama dia karena dia memang orang penari. Tapi sampai sekarang saya tidak ada kesempatan untuk ke sana karena mahal dan harus ada waktu cukup lama ya karena proses belajar itu membutuhkan waktu yang banyak. Yes, betul. Jadi semoga akan ada. Nah, mungkin untuk musik Bali, salah satu impian yang paling besar adalah menjadi pemain kendang yang lancar. Saya sangat ingin saya akan bisa menjadi pemain kendang yang cukup lancar untuk memimpin grup. Di sini tidak ada kesempatan untuk latihan karena tidak ada grup cukup besar. Dan kalau ada grup, mungkin kami di sini punya 2 atau 3 pemain kendang yang sudah lancar. Jadi kalau ada pertunjukan, pasti mereka yang akan main. Dan mereka biasanya mungkin tidak berani untuk mengajar kendang. Karena mereka pikir, oh saya bukan orang Bali. Dan mereka juga tinggal di tempat yang jauh sekali dari kota saya. Jadi menjadi susah banget untuk belajar kendang di sini. Dan kalau saya ke Bali kan saya tidak akan ada kesempatan untuk main kendang waktu ada latihan grup ya, bukannya saya yang main kendang ya, saya main gang saja itu. Jadi saya sangat berharap bahwa saya akan ada kesempatan belajar yang cukup lama dan cukup intensif untuk bisa menjalankan kemampuan teknik maupun pengertian musik yang cukup yang lumayan untuk bisa memimpin tari kendang. Itu yang salah satu hal yang memang rumit. Tapi saya sudah jatuh cinta dengan instrumen itu. Jadi semoga saya akan bisa terus belajar mencoba ya. Pasti. Oke, Carla, thank you banget untuk waktunya, untuk sharingannya. Ini misalkan kalau teman-teman IMU di sini akan nanya sama aku gitu, Gil, kalau mau ngobrol-ngobrol nih sama si Kak Carla nih, bisa hubungin Kak Carla lewat mana nih? Nah, boleh saja. Lewat mana tuh? Nah, lewat IG bisa, saya ada Boleh tolong profil disebut Instagram. namanya? Nah, nama saya di Instagram yang berhubungan dengan kegiatan gamelan itu adalah gadis GADIS _ gamelan. Itu dah. Cuma Gadis ada satu gamelan. saya pikir. Iya. Saya pikir saya ada foto apa ya? Mungkin foto waktu main kendang atau gendar wayang itu bisa dilihat wajahnya. Nah, juga kalau ada keinginan atau pertanyaan, ya kalau mau berhubungan ya, saya akan sangat senang. Mungkin lewat Gili bisa mendapatkan WA saya. Saya tidak ingin dia menjadi seperti publik ya, karena tidak nak. Tapi mungkin kalau ada yang memang ingin ada hubungan atau yang ada pertanyaan atau permintaan atau ide ya, gimana saya bisa terus belajar budaya Indonesia ya. Nah, hubungi saya saja lewat Gili ya, dia akan bisa dia punya WA saya juga. Oke, thank you so much Carla. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap sukses, impiannya akan tercapai. Soon, segera pandemi berakhir, kita bisa ketemuan. Ya, semoga kita bisa bertemu face to face ya. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia.
dan juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.